pendengar, kita ketemu lagi di Talk is Fun. Tentunya masih bersama saya Tiffany Raitama. Seperti biasa ya, Talk is Fun akan kedatangan banyak sekali tamu-tamu saya, orang-orang yang punya kisah-kisah menarik. Termasuk di episode Talk is Fun kali ini, kita akan kedatangan orang-orang yang punya cerita atau kisah menarik walaupun ada perbedaan jarak, kemudian juga perbedaan bahasa dan juga background atau latar belakang budaya bukan menjadi penghalang untuk bisa berkarya dan pastinya untuk tetap saling mencinta. Seperti di tamu saya yang pertama, ini ada pasangan yang unik banget. Kalau misalkan Anda juga sempat mengikuti bagaimana kisah-kisah mereka ya di sosial media, sempat viral juga. Cluenya adalah Cici dan Mas Bule. Kita intip profil mereka. Yo, wo-o-bo-o. Wo-o-bo-o. Karena udah mau lebaran haji, jadi kita mau donasi kambing. Fenomena pasangan beda negara kini semakin marak di media sosial. Salah satunya datang dari konten kreator Jennifer Christie dan Alster atau yang lebih dikenal sebagai Cici dan Mas Bule. Udah makan. Hubungan beda budaya mereka sukses mencuri perhatian warganet karena dinilai lucu dan menggemaskan. Kok kamu bikin English breakfast? Berawal dari konten ringan dan membagikan keseharian mereka yang penuh canda di media sosial, pasangan Cici dan Mas Bule kini memiliki jutaan penonton setia. Perbedaan bahasa, kebiasaan, hingga selera makanan justru menjadi daya tarik utama. Anyway, this is your tea, but Dari Mas Bule yang belajar bahasa Indonesia hingga Cici yang memperkenalkan budaya lokal, semua dikemas dengan cara yang sederhana dan menghibur. itu mereka lagi gosipin kita, sayang. Mereka gak suka sama kamu sayang. Oke, gimana? Tadi ya udah intip-intip sedikit sweet couple yang satu ini. Gemes banget kalau lihat konten-kontennya sudah hadir di Talk is Fun kali ini. Ada Cici dan Mas Bule. Halo! Bahasa Indonesia lancar? Lumayan sekarang, lumayan. Udah bisa. 2 tahun lalu gak bisa, tapi sekarang ya udah. Sekarang udah jamet mendarah daging. Jamet, tahu jamet? Udah ya udah tahu dan udah bisa velocity juga. Oke. Aduh, Cici udah pacaran berapa lama sih? Aku sama Mas Bule 3,5 tahun ya, next year kita 4 tahun. Oke. Iya, tapi 3 tahun dari aku pindah ke Indonesia. Dari London. Dari Inggris. Dari iya, Inggris iya. kan. Pertama kali ketemuannya gimana? Sebenarnya kan kita ketemunya tuh dari dating app, dari internet kan. Terus aku import tuh, pertama kali kita ketemu di Bali. Setelah 3 bulan Chatting. kita ngobrol, chatting, terus kayaknya boleh ya kita serius ya. Jadi makanya kita ketemu di Bali, kita coba cek chemistry, cek bentuknya, jangan-jangan nih kakek-kakek. Jangan, soalnya kan ngeri ya kalau di dating apps kan Betul. beneran ini real atau enggak Bener. gitu. Jadi kita lihat ternyata pas di Bali kita happy banget ya, 1 bulan kita di Bali. Aku Oke. bolak-balik sih sebenarnya, waktu itu aku masih kerja kantoran, jadi sempat bolak-balik. Mas Bule ikut tour. Iya, kita gak expect kayak aslinya lebih cocok, lebih bagus aslinya kan. Terus Iya, kita iya, kayak bingung soalnya kita udah 1 bulan more or less ya di Bali. Terus kayak gimana ya hubungan kita bisa jalan kayak gini. Soalnya aku masih ada hidup di Inggris. Jadi aku balik ke Inggris, aku mikir kayak ya Seminggu gimana ya? kayaknya kamu mikir ya. Iya seminggu aja. Terus aku Sampai Cepet akhirnya banget. Iya. beli tiket balik ke Indonesia di bulan kayak 5 bulan kemudian dia beli tiket. Jadi kita akhirnya for good di Indonesia. Pas awal-awal kayak ada culture shock gitu nggak sih? ada banyak, Iya. ada banyak mungkin. Apa yang bikin shock? Apa ya? Sayang? Dari cuaca. Oke. Culture shock nggak? Iya, tapi mungkin ya yang kedua aku bisa mikir. Yang pertama, pas aku pindah ke sini, aku gak expect waktu dan jam di Indonesia agak beda. Iya. Kalau di Inggris kan, kalau aku bilang ya udah kita ketemu jam 1 ya, kita ketemu mungkin jam 12.30. Kalau di Indonesia ya mungkin jam 2 ya. Alias ngaret. Jam karet. Jam karet. Bener. Jadi kalau aku ajak kamu date, aku harus kayak udah siap ya udah aku sampai Kalau mungkin kita agak ngedate telat. berdua kayaknya masih aman, tapi kalau udah ketemu teman-teman lain, iya. Mas Bule tuh selalu early. Mungkin karena culture dia tuh selalu harus prepare, harus bagus. Jadi setengah jam sebelum jam kita fixin nih, misalnya kita harus datangnya jam 1, dia 12.30 tuh udah ready, udah harus ada di tempat. Terus ayo siap sayang, Iya, ayo. jadi dia tuh selalu buru-buruin aku, terus aku kayak santai aja, ini tuh Indonesia, pasti ini pada datangnya jam
1 atau jam 2-an gitu. Iya. Tapi ada yang paling lucu nggak sih Ci pas awal-awal dia pindah tuh? Ada banget lagi kan aku Chinese Indonesian, jadi aku ngerayain Imlek Oke. atau Lunar New Year. Jadi waktu itu Nggak pernah kebayang tuh Mas Bule sebelumnya. Iya. Tahu lunar pasti kan lunar Iya, New iya, Year, iya. tapi kan nggak pernah tahu suasananya kayak gimana. terus papaku itu dari Bangka, jadi kita waktu itu rayainnya di Bangka. Nah, terus kamu cerita sayang gimana? Terus aku Lucu nih. ini pertama kali aku Rayain Chinese New Year. Jadi aku Xinjia. nggak tahu caranya gimana. Jadi orang tua Jan bilang ya udah kita harus datang ke rumah orang lain. Orang-orang, tetangga. Jadi aku datang, banyak makanan di sana kan. Jadi aku lumayan excited. Wah banyak makanan, aku minum banyak, drink banyak. Oh ya selamat kenal, nice to meet you, happy Chinese New Year, kongsi senyan, semuanya. Aku udah belajar. Terus aku udah lumayan kenyang kan, udah makan banyak. Terus orang tua Jan bilang, ya udah kita siap buat rumah setelah ini ya. Rumah kedua nih. Dan Aku- sehari tuh kita bisa kayak ke 10 rumah gitu. Aku nggak tahu, tapi aku udah kenyang. Terus datang ke rumah Kedua. yuk silakan makan, minum makan. Makan lagi, minum. Aku bilang, aku harus makan lagi. Jadi sekarang udah siap, aku harus makan dikit-dikit. Dikit-dikit. Iya. Karena aku bilang kalau kamu nggak makan nanti kamu digosipin kamu nggak sopan tahu. Gitu kan biasa kalau kita datang ke rumah tuh harus at least nyicip karena biasa tuh mereka masak sendiri. Kalau misalnya kita nggak nyicip rasanya kayak kurang sopan gitu. Terus akhirnya Mas Bule dengan perutnya yang udah terlalu kenyang itu tetap makan nyicip dikit-dikit. Iya. Udah asam lambung makan terlalu Asam banyak. lambung. Iya. Dia tahu asam lambung. Lucu juga nih. Masuk angin juga tahu kayaknya. Iya, tahu. Udah pernah ada juga. Iya. Oh, bule tuh bisa masuk angin. Bisa, soalnya aku ya lumayan lama di Indonesia ya. Jadi kalau kita balik ke Inggris sekarang, aku langsung kalau Natal kita balik, aku langsung masuk angin, soalnya dingin. Iya. Pernah dikerok. Tahu Pernah. kerokan? Iya tahu kan yang itu kan di belakang. Tapi itu bikin sakit banget tahu. Oke. Ini lucu. Jadi kan maksudnya sisi positifnya itu kita bisa mengenalkan tradisi dan budaya jadi Yes. saling tukeran kan. Dan Indonesia tuh kan kental sekali dengan itu ya, Ci Betul, ya. betul. Gimana akhirnya bisa menerima itu gitu? Karena kan pasti kan awal-awal pasti banyak nanya, Betul. kayak Bener-bener. Sampai Mas Boy tuh sempat research apa sih ini masuk angin dan kerokan karena dia tuh Enterwin. karena nggak ada kan istilah kayak gitu. Jadi Mas Boy cari researchnya apa sampai akhirnya aku bilang memang culture di Indonesia ini sulit dibuktikan dengan jurnal dan research. Kamu hanya harus embrace dan menerima aja sayang. Kayak gitu. Iya benar sih. Dan akhirnya dia menerima ada hantu, ada gitu-gitu akhirnya dia kayak ya oke deh. tapi kalau kita ngomong serius ya, pas aku pindah ke sini, aku emang kayak hope aku bisa tinggal dan stay di sini dari awal ya. Soalnya emang this is my goal for our relationship kan. Tapi jadi pas aku pindah ke sini, aku udah tahu ya udah aku harus satu toleransi, kedua belajar semuanya, belajar bahasanya, belajar culture, values orang yang aku belum pernah experience. Tapi itu juga motivasi buat aku sih, soalnya aku emang sekarang ya 3 tahun kedepannya udah happy, udah rasanya cocok di sini. Nah semua itu soalnya aku open buat belajar di sini. Oke. Aku amazed banget sih sebenarnya dengan bahasa Indonesia. Udah lancar banget ya. 3 tahun kan? Yes. Gimana cara dia belajar? Apakah memang cuma nama Cici doang untuk Enggak juga. ininya? Karena kita kan ngonten bareng, jadi Mas Bule ini emang orangnya kepo. Kamu tahu kepo apa kan? nggak? Pernah denger tapi gak tahu. Lupa. Kepo, nosy gitu loh. Yes, Oh iya, tahu, tahu. Kayak curious gitu Iya, lah. benar. Jadi dia suka bacain komentar-komentar misalnya di TikTok, di Instagram, kayak ini jamet artinya apa sih gitu-gitu. Jadi dia suka tanya-tanya dan it doesn't really help as well that teman-teman dia tuh juga kayak Juan Evelyn kalau kalian tahu. Juan tuh kan bener-bener Indonya ngindo banget ya, Betawi gitu dan teman-temannya banyak kan juga orang Indonesia. Jadi conversation yang terjadi sama teman-teman Indonesia ini bikin menurutku kosakatanya jadi lebih luas gitu. Iya. Kita seneng ya kalau misalnya melihat pasangan-pasangan yang kita bisa bilang mixed couple, pasangan multikultural seperti ini gitu ya. Kalau kalian melihat apa yang kalian
manfaat atau dampak yang paling besar yang kalian dapatkan dari mixed couple ini? Kalau dari aku sih, aku ngerasa audiens kita itu banyak sekali generasi boomers misalnya, kayak mama-mama, bahkan sampai ke anak-anak juga. Jadi aku tuh senang kalau dengan kehadiran kita sebagai mixed couple itu bisa mendobrak kalau ada stereotype pacaran sama bule tuh biasa bulenya nggak serius gitu-gitu. Iya. Nah kayak gini kan kita bisa membuktikan kalau Mas Bule ini baik kok, nggak kayak stereotype. Iya, baik. Dan juga kita sekarang ini kita goalsnya adalah untuk nggak cuman membuat konten yang entertaining tapi juga yang somehow educational. Jadi ada impactnya juga untuk generasi kita ke depannya. Jadi sekarang kita lagi suka banget bikin konten belajar British accent. British idioms atau slang-slang bahasa Inggris yang British gitu. Nah kita lagi suka banget tuh bikin konten. Jadi hopefully dengan adanya kita ya, dampaknya selain bisa ngelihat kalau ternyata mixed couple itu it's not as bad as what people been saying, tapi juga dampak nyata gitu kalau kita bisa bersama-sama. Iya, menurut aku yang bagus ya, ini emang bisa menurut aku breakdown stereotype. Kalau kita mungkin ya, kalau ya online atau udah dengar dari orang lain, oh ya orang dari Inggris kayak gini atau orang Indonesia kayak gini, tapi lihat hubungan kita, pasangan kita, semoga ya kita bisa bantu breakdown stereotype, ajarin orang hal yang kayak gini. Semoga ya. Oke, dan sekaligus mempopulerkan kebiasaan-kebiasaan atau mungkin apa ya yang biasa dialami orang Indonesia kayak masuk angin gitu ya, kebanjiran. Kamu kena banjir? Kena. Oh, gimana rasanya kena banjir? Ya basah lah. Bener aja. Sekarang soalnya perawakannya bule, tapi kayaknya rasanya udah semakin rasa Indonesia. Betul, gitu ya. Kayak ngebetawi banget Iya, kan. udah bisa jajan tuh di pinggir jalan. Bisa banget. Sambal gorengan. Iya udah coba, enak semuanya. Tapi agak pedas sih. Iya buat perut aku. Iya. Oke, aku mau tantang Cici dan juga Mas Bule. Kita akan chemistry challenge. Yes, seberapa kuat chemistry couple ini dalam chemistry challenge. Oke, udah siap? Oke. Sayang beneran ya, Oke. Lalu kita diliatin loh di TV loh, sayang loh. Ya, ini nyampe loh ke London, ke Inggris. Iya. Oke, aku siap. Oke, kita siap dengan chemistry challenge yang pertama. Di mana pertama kali kopdar, tahu kopdar nggak? Kopdar. Nggak tahu. First date. Oh, first oke. date. Iya. Oke. Pertama kali ketemu sayang. Oke. Yang bener ya. Aku Ingat nggak nggak? lupa. Cici lupa, ya, sayang. jangan ketemu Aku yang lupa. lain. Oke. Oke, 1, 2, 3. Bali Airport. Iya, Oh, Bali. Lebih spesifik tapi ya benar. Benar. Oke. Boleh dihapus. Nextnya. Oke. Pertama kali Ya. ketemu di Bali, apa warna baju Cici? Cicinya aja udah tahu. Ayo. Buat baju aku ya. Iya, bajunya Cici apa? Oke. Sayang, kamu awas ya. Salah. Berarti cewek yang mana itu Salah ya? kamu aku import lagi ke Inggris loh sayang, gitu katanya. Ayo. Oke. Banyak. Oke. Oke, 1, 2, 3. Putih tambah putih, warna scarf lain. putih. Yes, ya cocok lah ya. Oke, bisa. Warna lainnya apa sayangku? Iya, batik. Batik itu not color. Bukan, batik itu bukan. Ya udah, masih Kain. selamat ya. Ya, masih Masih oke. selamat. Oke, bisa. Oke, nextnya adalah siapa yang pertama kali dikenalin ke orang tua? Udah? Oke. 1, 2, 3. Hah? Siapa yang pertama kali kenalin ke orang tua? Aku ketemu orang tua kamu dulu kan? Apa Ya salah? berarti kamu kan? Iya. Kenapa jauh? Oh iya. Ya tapi kamu yang ajak aku ketemu kan? Sorry ya. Tapi benar. Baik. Makasih ya. Kan kamu ngerti kan kenapa konten aku suka teriak-teriak tuh, ngerti kan ya? Nextnya, Ya. apa warna kesukaan Cici? Oke. Oke. 1, 2, 3. Iya, oke, dapat. Aku udah tahu kamu mau jawab pink, makanya aku taruh dari. Enggak bisa kayak gitu. Kamu udah tulis. Jadi aku benar. Makanya udah deh. Ya, oke. Tapi ingat Aku aku pilih sebenarnya satu. sukanya marun.
Iya tahu, tapi aku pilih pink. Iya, nanti aja abis ini diselesaiin ya di Ya, rumah ya, ya, boleh. atau dalam perjalanan. Boleh. Tolong, ini durasi terbatas. Mohon maaf ya. Oke, next. Apa makanan Indonesia kesukaan Mas Bule? Oke. Gado-gado. Oke? Oke, belum ya? Bentar aku bisa tambah dikit. Banyak apa gimana nih? Buku resep masakan apa gimana sih? Oke, 1, 2, 3. Nasi goreng dimasak Emang apa? Oke, kamu tulis apa? Nasi goreng. Ya, oke. Iya, lucu. Iya, iya, iya. Emang kalau Oke, dimasak, oke. udah pernah makan nasi goreng abang-abang belum? Pernah. Tapi kalau aku minta buat, aku bilang iya mau tidak pedas ya. Dan dia bilang ke aku ya udah boleh spice. Jadi aku makan masih terlalu pedas. Tetap ada pedas. Oke, nextnya. Kalau lagi debat, lagi argue, siapa yang harus ngalah? Atau siapa yang paling sering ngalah? Oke. Oke. Ya? Oke. 1, 2, 3. Kamu sebenarnya paling sering ngalah tapi Oh aku. iya? Aku mikir kamu. Loh, lo jadi yang Oh, iya. oh ya? Saya jadi bingung. Tapi aku yang paling baik di hubungan ini. Ya udah, oke. Ingat, perempuan itu selalu benar. Deal ya, Bule. deal ya? Iya. Oke. Dilape. Ya udah, baik-baik aja. Deal apa? Jangan berantem gitu. Oke. Oke. Last but not least, Oke. siapa yang paling boros? Boros apa ya, Maaf? Boros itu Spending. spending money, Spending. wasting money. Gampang. Oke. Udah belum? Udah. 1, 2, 3. Oh, ditulis kecil biar nggak bisa baca. Oh, gitu. Kita kasih tepuk tangan untuk Cici dan Mas Bule. Jadi cocok enggak ya? Cocok ya? Oke ya? Ya, oke. Ya, Oh, cocok. Tapi kalau boleh tahu paling sering tuh berantem kenapa sih? Sebenarnya paling sering kayaknya karena kita tuh kerja bareng. Oke. Sementara Mas Bule tuh upbringingnya yang kayak mungkin karena culture UK kalau kerja tuh 9 to 5 santai, work life balance. Kalau udah kerja udah selesai jam 5 teng, oke, waktunya istirahat. Nah, kalau aku tuh anak pertama yang gedebak-gedebuk gitu. Jadi aku tuh sukanya aku penuh ambisi kayaknya. Jadi aku tuh nggak ada work life balance. Nah, jadi kayaknya kalau karena kerjaan kita sering berantem lebih ke sayang, Iya. ayo cepetan. Tapi ini namanya balance kan. Kayak yin yang semua hidup ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Yang nggak bagus siapa? Aku. Abis ini ya, stok laki di Inggris kayaknya isinya diciter sama orang Indonesia semua. Kayaknya bule-bule di Inggris itu adalah laki-laki impian untuk wanita Indonesia ya. Oke, kita kasih tepuk tangan Cici dan Mas Bule. Lucu terus, kontennya menghibur terus. Selalu bisa kasih inspirasi di konten-kontennya dan juga vibe positif pastinya ya. Cici dan Mas Bule, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kurangnya kehadiran orang tua dapat membuat anak mencari perhatian melalui gawai. Dalam kondisi tersebut, dunia digital kerap menjadi ruang pengganti interaksi ketika ketertarikan pada layar lebih besar dari interaksi sosial dan personal. Dan di sanalah faktor keamanan pasti menjadi soal. Karenanya orang tua harus sadar ada risiko yang mengintai. Pa, main yuk. Pa, main yuk. Tar, Ayo main. tar.
But I assume that you have tried that Sudanese food. No. No, No. really? I didn't really like much Asian food before. Oh, you mean before, but once you meet me, Oh yes, You sorry, like, my yeah. apologies. Yes, Yeah, yes. Okay, Yes. that spicy food. Randang. was Randang my- is not Sundanese, but it's your favorite. But it's okay, Yeah. sambal. Sambal. Some sambals I like. If they have Terasi. yeah, terasi. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di Talk is Fun. Kali ini ada pasangan suami istri lintas negara yang selalu harmonis, romantis, dan apa adanya. Kali ini datang dari pasangan beda negara, yaitu Indonesia dan Inggris. Wanita asal Indonesia, Andini, yang menikah dengan Daniel Overfield, asal Inggris, mencuri perhatian masyarakat melalui konten-konten yang diunggah di platform berbagi video. Kegiatan keluarga mulai dari berbelanja, memasak, makan bersama, dan berbagai kegiatan keseharian lainnya rutin ia bagikan. Konten yang paling sering Andini buat adalah kegiatan memasak makanan Indonesia dan momen makan bersama suami dan anak-anaknya. Yaudah, aku mau masak dulu. Andini memang rajin memperkenalkan makanan Indonesia kepada keluarganya meski puluhan tahun tinggal di London, Inggris. Mulai dari rendang, bakso, berbagai olahan sayur, gorengan tahu tempe, bakwan jagung, hingga sambal dan lalapan hadir di meja makan keluarga ini. Wah, walaupun keluarga bule, tapi lidahnya tetap cita rasa Indonesia ya. Dari dapur rumah mereka hingga ke meja makan, memperlihatkan bahwa dua kebudayaan yang berbeda menyatu dan menciptakan keharmonisan yang penuh kehangatan. Kisah mereka pun menjadi inspirasi bahwa komunikasi, pengertian, dan cinta yang tulus bisa menjembatani semua perbedaan, menjadikan pernikahan lintas negara tetap harmonis dan bahagia. Kalau kita berbicara mengenai kisah cinta lintas negara, nggak cuma bikin baper, tapi ya bagaimana ini bisa mengajarkan kita bagaimana caranya untuk saling punya kompromi, adaptasi, dan juga menjaga keharmonisan dengan latar atau background culture yang pastinya berbeda dari dua negara. Nah, bagaimana perjalanannya? Sudah hadir di Talk is Fun kali ini ada Mbak Andini. Hai Mbak Andini, and also her husband Daniel Overfield, Mas Daniel, right? I called Correct, you Mas yes. Daniel. Yes. Okay, you're talking Indonesian. Sedikit. Sedikit. Okay, thank you for coming. Mbak Andini, berarti Mas Daniel itu berasal dari, you're coming from London, London right? asli, ya. Oke. Asli orang Inggris. Asli orang Inggris. Oke. Gimana akhirnya waktu itu bisa pertama kali perkenalan, perjumpaan dengan Daniel? Karena kan pasti butuh keputusan yang matang karena keduanya berasal dari negara yang berbeda, so ada background atau culture yang berbeda juga pasti. Ya, tentu. How do we meet and all this different, culture and stuff. We first met in kita itu pertama kali ketemu di Facebook. Ya. Okay, Facebook. Okay. Kita ketemu di Facebook. How many years ago? Kenapa? Berapa tahun yang lalu? How many years? 13. Oh. Okay. Well done. ingat ya. Karena kalau lupa dia bahaya. Good match. So, okay. Ya, 13 tahun yang lalu ketemu terus temenan di Facebook, ada extension kayak semacam dating app-nya juga itu Okay. through Facebook. Zoosk ya waktu itu. Yes, Sekarang sih udah tutup. Ketemuan, temenan, terus akhirnya cocok, ketemuan in person. Kebetulan kita nggak terlalu jauh sih tempat kita tinggal. Oh, karena Mbak Andini juga sebenarnya base di UK, di London, ya? iya. Oh, oke. Gitu. Dari situ the rest is history. Okay, you want to add something about your love story with your lovely wife? Well, it was a bit of a whirlwind, really. We met in Zoosk. Yeah.
and I think I fell in love straight away. Really? Yes. Okay. She was very petite and beautiful. So I might say love at first sight. Yes. Oh, really? Yes, Okay, yes. that's nice. And yeah, she was very. She wouldn't look at me directly. She felt like she was vulnerable. I felt like I wanted to protect her straight away. And Because I was too small, ya. yes, yes. Compare sama dia Puppy in ya. my pocket. Okay, so what attracted you to each other? Oh, that's a very, very good question. Obviously, she was beautiful. She's got a very warm heart. She's the first person that tried to actually understand me. And So yeah, since the beginning, you know that she's from Indonesia. yes, Okay. Yes, have you because have I- you met another Indonesian woman before? not to my knowledge, no. Not to Okay. your knowledge. Oh, Because when we really? met, I asked, where are you from? And I went on Google Translate and texted her, we need to sexy. Setelah itu dia selalu, hello wanita seksi, hello wanita seksi. Okay, that was your first work, right? One of the first, yeah. Oke, kalau Mbak Dini apa yang membuat Apa ya? saling tertarik? Karena dia baik aja, dia tuh kayak aku bisa ngerasa dari energinya tuh dia kind person, itu nomor satu ya. Habis itu dikenalin langsung sama adik-adiknya tuh pertamanya, terus adiknya perempuan kan, dan they are very sweet. Terus nggak lama, not long after that, you take me to meet your mom and dad. Yeah. Jadi aku pikir wow, ini serius nih, kan susah juga ya zaman sekarang gitu. Iya, ya. So nyari- we're single. Yes. Yes. Okay. Otherwise I wouldn't. I wouldn't go with non-single guy. Itu karena very important buat aku, nggak pergi dengan, to my knowledge ya, dia single. Terus ya dari situ kelihatan serius banget dan he have kind heart menurut aku. It's always interesting. I mean, like you came from two different countries. Yeah. So maybe how do you adjust to cultural differences? Language is not problem. I mean, because you speak English, both. I assume that. Yes. But these cultural differences between Indonesia and UK. What was your? Mine would not be so much cultural. Mine was more me transferring from being a bachelor to being a parent figure straight away Yes. because of her two children. So I had to grow up quickly and you know stop being a boy and become a man, if you like. Okay. But the food was a big thing, I suppose, culturally, because I mean Indonesian culture is food, really. Correct. So. Because all about your food. wife, she's Sundanese, right? Yes. Okay. Do you know where is it? I'd never You have didn't no have idea. any clue, so But, yes. but I assume that you have tried that Sundanese food. No. No, really? I didn't really like much Asian food before. Oh, you mean before, but once you meet me. Oh yes, you sorry, like, my yeah. apologies. Yes, Yeah, yes. Okay, Yes. that spicy food. Randang was Randang. That my is not Sundanese, but it's your favorite. That's okay. Sambal. sambal. Oh. Some sambals I like. If they have Terasi. yeah, trasi. Oke. Harusnya kita hadirkan sambal terasi ada di sini, biarkan Mas Daniel mencobanya. Oke, Mbak Nini, gimana akhirnya mengatasi, mungkin karena Mbak Nini juga menghabiskan tahun-tahunnya di UK, di London, tapi kan selalu ada, karena kita kan memang berasalnya kan Korea dari Indonesia, sehingga bagaimana memperkenalkan, kemudian menyeimbangkan apa namanya culture atau budaya itu kepada suami. Ya, kebetulan sekarang di London juga kan lebih diverse. Yes. Nggak kayak dulu waktu aku pernah datang mungkin agak susah ketemu orang Indonesia, restoran juga masih sedikit. Sekarang itu di mana-mana udah banyak. Jadi lebih mudah untuk mengenalkan karena selalu ada acara-acara Indonesia kayak gitu. Aku selalu bawa anak-anak. Kalau ada gathering Indonesia dibawa. Ke arisan aku, pokoknya rombongan. Ayo Wow. ikut ya, arisan tahu. Yeah. Jadi mereka sedikit demi sedikit biar tahu dan socialize juga dengan orang Indonesia di UK, yang orang Indonesia mix, yang Indonesia tulen. Ke KBRI kalau ada acara aku selalu bawa. Pokoknya sebisa mungkin ada acara dangdutan kita bawa. Oh, do you know dangdut?
The music. The genre music. yes, I do. Oke. Not by name, but yes, I'm aware. Yeah. Oke, jadi dari situlah bagaimana kemudian bisa memperkenalkan Memperkenalkan, ya. budaya dan juga Ya. tradisi ke suami dan juga anak-anak ya. Secara sedikit demi sedikit aja tanpa apa ya, aku tuh jarang misalnya, hey babe atau anak-anak ini nih Indonesia kayak gini, dibawa aja. Jadi mereka lihat sendiri. Makanya kadang-kadang pas kemarin kesini, mereka aku bawa ke restoran Padang kan penuh banget Oh, dan oke. gimana ya, Makanannya banyak, kan? penuh orang. Terus anak aku bilang, ini kayak vibe arisan deh, gitu. Oke. Dengan bau-bau makanan dan orang-orangnya katanya pada ketawa-ketawa, terus gimana? Jadi subconsciously gitu mereka udah, oh ini tuh Indonesia gitu, vibe-nya kayak gini. Mas Daniel, how do you maintain harmony in relationship with your family, your wife, your kids, or with different cultural backgrounds? I just think we just communicate a lot, don't we? Yeah. And just communicate lots and lots. Very open, which is sometimes is not easy. Ya, Yeah. kadang-kadang. Tapi ya itu, kita selalu mengingatkan lah satu sama lain kayak, ayo komunikasi apa sih gitu, apa sih. Jadi membuat semuanya easy. Dan kayak tadi balik ke navigating different culture. Kita tuh melihatnya mungkin lebih banyak ke kesamaan daripada perbedaan. Dan perbedaan itu kita lihatnya bukan sebagai kendala, tapi justru interest gitu loh, curiosity. Oh ya, kamu kan begini, aku begini. Ada budaya begini dan begitu, kayak misalnya kalau lewat di sini, kalau buat orang Indonesia tuh harus bungkuk Iya, gitu. Yang mereka oke. pikir, wah, are you sure, Mom? Karena- Kayak silly banget sih, masa yes. Mm. Kalau nunjuk jangan pakai tangan kiri kayak gitu-gitu Iya. tuh beda banget, tapi mereka bisa lihat perbedaan itu menarik. Oke. Ya. Di Instagramnya juga Mbak Nini kan sering sharing dengan video-video konten-konten gitu yang terkait dengan keluarga yang dengan latar belakang budaya ini gitu ya. Message apa yang mau disampaikan? Pasti banyak juga pasangan-pasangan yang saat ini sedang mencoba atau menjalani di step awalnya kan. Kalau core message mungkin first kita sharing itu awalnya cuman ya sharing our life aja. Seiring berjalannya waktu terlihat banyak misalnya follower yang melihat, jadi kita lebih ke sharing kindness lah, being kind. Berbaik itu baik, itu aku selalu kayak berbaik itu baik. Kemanapun kita pergi, kalau kita baik tuh pasti nomor satu ketemu orang baik. Kalaupun kita nggak ketemu orang baik, itu bisa dijadikan sebagai pelajaran. Okay, what do you learn from this mixed family? What have I learned from this mixed family? Yes, what do you learn from Indonesian tradition, culture? Kindness first. I think England, we kind of tend to go on the back foot, whereas this has taught me to be kind straight away. And I think you get so much more of being nice to people. And you see now, no, in person, like you experience in real I time. Yeah. practice it now, and I can see that it works. Yes. Anak aku juga sampai, Mom, Indonesian people are like, I know they are kind and friendly, but they are really, really kind. Yes. Almost You're to the point where welcome. I'm uncomfortable with it because I'm not used to it. Iya, But kadang I'm getting nggak- used to it now. Ya. Ya karena dengan terbiasanya mungkin yang lebih straightforward ya Masing-masing, kan, ya. gitu yang taktek Iya, dia nggak iya. tanpa basa-basi ya. Okay, thank you for having this interview. Thank you for coming. Looking forward to your another content from Instagram with Mas Bule atau Mas London ya? Mas London. Mas London. Terima kasih Mbak Nini sudah datang. terima Thank you kasih. Daniel for coming. Thank ya you. Kan? Thank you for having us. Terima Yes, kasih banyak. yes, sukses. Semoga betah di Indonesia ya. Ya, amin. Semoga. Terima kasih. Sama-sama. Paparan konten digital pada anak kini semakin beragam. Dari hiburan ringan hingga tayangan yang belum tentu sesuai dengan usia. Tanpa pendampingan, anak dapat terpapar emosi dan juga informasi yang belum sesuai dengan peruntukan dan kematangan pemahaman. Keterlibatan orang tua menjadi sangat penting dalam melindungi anak di ruang daring. Awalnya kelihatan sepele. Seorang anak duduk tenang, tertawa kecil sambil menatap layar ponselnya. Video yang ia tonton terlihat aman, lucu, ringan, menghibur. Tapi dunia digital tidak berhenti di satu video. Satu geser layar, emosi berubah. Dari tawa
bergeser ke cerita yang menyedihkan. Dari rasa iba, masuk ke tontonan penuh adrenalin dan pertikaian. Tanpa disadari, batas mulai kabur. Konten yang tak lagi sesuai usia ikut muncul. Sensasi demi sensasi dicari. Bukan karena dibutuhkan, tapi karena algoritma menyodorkannya. Dan pada titik tertentu, yang ditonton bukan lagi sekadar hiburan, tapi tontonan yang mengandung ketakutan, kekerasan, bahkan hal-hal yang belum siap dipahami anak seusianya. Pengawasan orang tua bukan soal melarang, tapi soal hadir. Sebelum ngerjain project itu, aku 3 minggu berturut-turut pergi ke zoo di Wellington. Cuma untuk natapin apes-nya lagi makan, apes-nya lagi berinteraksi satu sama lain, terus aku videoin mukanya. Aku lihat gimana sih cara mereka menggerakkan muscle-muscle-nya, apa otot-otot muka. Karena itu beda banget sama manusia. In their time, humans were capable of many great... Kingdom of the Planets of the Apes menceritakan evolusi dunia kera dengan kecerdasan tinggi. Selain elemen drama dan sains, penggambaran kera-kera yang sangat realistis menjadikan kompleksitas film ini tervisualisasikan dengan apik. Karakter primata begitu hidup dan ekspresif. Ada yang penasaran nggak karya? Adalah Sasha Subono, animator asal Indonesia yang menghidupkan elemen karakter klan primata dalam film Garapan Westball. Melalui komputer, ia mampu menghidupkan karakter dengan merekam gerakan dan ekspresi wajah, lalu mentransfernya ke dalam bentuk animasi, berbicara layaknya manusia. Selain Kingdom of the Planet of the Apes, Sasha juga pernah terlibat sebagai facial animator di beberapa film ternama dunia. Bagi Sasha, ini adalah mimpi yang terwujud untuk mengembangkan kemampuannya. Yuk kita kenalan lebih dekat dengan perempuan hebat ini di Talk is Fun. Menarik ya, kalau kita lihat sosok barusan, tidak hanya ada keterwakilan perempuan asal Indonesia dalam proyek-proyek film dunia, tapi juga bagaimana bisa menciptakan animasi melalui gerakan, ekspresi dalam film-film tersebut terlihat real dan juga perfect atau sempurna. Sudah hadir di Talk is Fun kali ini ada Sasha Subono, facial animator. Halo. Halo, Mbak Sasha apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini jauh-jauh dari New Zealand. Iya, jauh banget ya dari New Zealand. Terbangnya aja udah 10 jam nih kayaknya. Thank you for coming. Menarik karena dari proyek-proyek yang dikerjakan adalah film-film yang kita tonton, bahkan juga menjadi film favorit banyak masyarakat Indonesia, ya kan? Awal mula keterlibatan Sasha di film-film tersebut bekerja sebagai facial animator tuh dari mana dan kapan? Kalau awal mulanya aku pengen tuh kayaknya sampai 14 tahun yang lalu sebelum aku benar-benar bisa masuk ke studio yang aku mau ya. Dari zaman kuliah aku udah pengen jadi facial animator specifically karena ngelihat film Avatar yang pertama waktu aku kuliah, aku langsung bertekad pengen banget kerja untuk ngerjain film kayak gitu. Dan itu butuh waktu yang lama untuk aku untuk dapetin, itu sih awalnya. Dream comes true ya? Dream come true banget, kerja keras ya. Kerja keras, oke. Menarik kalau kita berbicara mengenai facial animator. Buat banyak orang termasuk aku, kita hanya taunya sebatas animator. Ternyata ada yang lebih spesifik lagi yaitu facial animator. Apa sebenarnya? Apa yang dikerjakan exactly?
Aku sebagai visual animator itu, kita tuh ngerjain film yang kayak VFX gitu pretty much. Oke. Jadi bukan yang kartun, karena kalau film VFX itu sangat amat detail. Jadi sebagai visual animator kita tanggung jawab untuk gerakin dari leher ke atas ya. Jadi nih, yang berhubungan dengan ekspresi. Iya, dengan ekspresi muka seperti ini. Nah itu kita kerjain from scratch dari awal sesuai apa reference yang diberikan. Nah itu kita harus ngerti gimana pergerakan muscles, otot-otot muka, apa yang berak kalau kita senyum, kalau kita marah. Nah seperti itu, nggak sebatas kayak mulutnya doang kayak gitu tapi mukanya enggak. Nah kita harus bikin ekspresinya se-real mungkin. Makanya kita satu departemen khusus untuk ngerjain mukanya. Oke, Gitu. kita membayangkan kan yang dikerjakan tuh kan karakter-karakter fiksi kan. Iya. Kingdom, Planet of the Apes ya, apalagi apes, primata ya kan, itu kera. Itu gimana ya? Maksudnya Gimana jelasin deh ya? iya, Oke. ekspresinya. Aku sebelum ngerjain project itu, aku 3 minggu berturut-turut pergi ke zoo di Wellington. Cuma untuk natapin apes-nya lagi makan, apes-nya lagi berinteraksi satu sama lain, terus aku videoin mukanya. Aku lihat gimana sih cara mereka menggerakkan muscle-muscle-nya, apa otot-otot muka. Karena itu beda banget sama manusia. Iya. Nah, di film itu kerak-keraknya tuh berbicara kan. Iya. Jadi gimana kita bikin referensi orang bicaranya menjadi kerak yang berbicara, tapi tetap terlihat seperti kerak yang bicara, bukan seperti orang. Jadi itu challenge yang paling besar. Oke. Jadi aku harus pelajarin gimana anatomi kerak. Itu caranya aku untuk bikin serealistis mungkin. Perjalanan jadi seorang animator memang itu mimpi dari kecilkah karena hobi suka gambar? Aku nggak bisa nggambar loh Mbak. Gambar? Gambar di apa? Di kertas, buku gambar. Iya. Ha? Orang-orang ngira kalau animator tuh harusnya bisa gambar kan ya. Iya, Aku tuh itu mindset basicnya, iya banyak orang. aku basicnya sculpting malah. Jadi kayak aku dulu suka bikin sculpture pakai kue. Oke. agak beda ya. Nah jadi sebagai animator itu untuk sekarang ya, kita bukan ngegambar tapi kita itu menggerakkan boneka digital. Istilahnya gini, kita kan waktu kecil kita suka nonton Unyil ya. Iya. Kan ada puppeteernya yang begini-begini. Iya, Nah kita tuh puppeteernya boneka-boneka digital gitu. Jadi bukan digambar tapi digerakin. Jadi sampai sekarang juga belum bisa gambar? Belum. Oh iya? Oke. Anakku bisa gambar better than me. Oke, ini berarti mindset yang juga kadang-kadang agak mispersepsi ya. Seorang Iya, animator betul. itu pasti punya skill atau keahlian, mereka bisa gambar. Tidak juga ternyata. Oke, menarik. Di New Zealand berarti sudah tahun ke Wah, bekerja? Bekerjanya, aku awalnya di New Zealand kuliah dulu, ambil S2 ya? Itu tahun 2018. Oke. Jadi aku mulai di sana 2018, sekarang udah 2025 ya, masuk 2026. Jadi lumayan dah 8 tahun yang kali ini ya. Dan di perusahaan tersebut kita membayangkan bagaimana seorang perempuan Indonesia bisa survive dan achieve her goals ya kan, dengan pembuktian-pembuktian tersebut, dan bagaimana kemudian mereka memandang sosok Sasha, perempuan asal Indonesia, orang Indonesia mungkin yang bekerja. Bukan, you're not the first one pastinya, No, iya. tapi kan ada keterwakilan di situ. Acceptance-nya seperti apa, apalagi Sasha juga berhijab gitu. Acceptance-nya tuh sangat baik karena di New Zealand itu kita really sangat menerima diversity. Nah di situ tuh aku boleh, mau aku pakai hijab, mau aku butuh tempat sholat, itu pun disediakan. Awalnya aku nanya boleh nggak pakai ruang meeting buat sholat, karena aku kan nggak mau ketinggalan ya. Akhirnya lama-kelamaan, bukan nggak lama juga ya, beberapa bulan kemudian mereka menyediakan ruangan sampai ada kiblatnya, arahnya kemana bukan aku yang nyariin, pas aku cek di setiap gedung ada dan benar kiblatnya. Sasha adalah inspirasi banyak orang-orang, khususnya mungkin yang bergerak di bidang animasi ya, untuk bisa juga saya bisa seperti Sasha ya kan, bahkan mungkin bisa lebih dari Sasha. Nah, message apa yang mau disampaikan mungkin yang teman-teman saat ini masih
mencoba peruntungan, meniti karir, atau mungkin masih banyak kekhawatiran, ganjel-ganjelan kayak bisa nggak ya gue gitu? Kalau saran dari aku tuh, aku mau bilang ke kami langsung, gak boleh nyerah. Karena untuk aku juga itu butuh waktu 14 tahun untuk meraih mimpi aku, untuk jadi animator, film-film besar. Tapi emang banyak kegagalan yang aku alamin. Dan aku ngelihatnya kegagalan itu adalah salah satu step untuk meraih keberhasilan. Terima kasih Sasha sudah hadir di Talk is Fun kali ini. Sukses selalu untuk upcoming projects pastinya. Terima kasih. Kita akan tunggu film series gitu yang kalau kita nonton nungguin kredit title-nya, oh ada Sasha, ada orang Indonesia dan akan lebih banyak Sasha lain-lainnya ya. Aku berharap Hopefully. akan ada banyak yang bisa join aku di dunia-dunia film VFX internasional ya. Betul. Biar makin banyak orang Indonesia di sana. Dan animasi Indonesia juga semakin berkembang Iya, jauh lebih baik ya. betul. Terima kasih Sasha sudah Terima hadir di Talk kasih. is Fun kali ini. Sejak usia dini, anak-anak cenderung akrab dengan gawai dan juga dunia digital. Namun, perkenalan dengan teknologi tidak selalu sejalan dengan kesiapan menghadapi dampaknya. Lantas, bagaimana anak-anak harus memiliki kesiapan emosional dan juga mental menghadapi dunia digital? Karenanya, peran orang tua diharapkan hadir untuk melakukan pendampingan, memberikan edukasi, dan kesadaran pemahaman. Nama aku Kirana. Dari kecil, aku kenal rumah sebagai tempat yang hangat dan layar yang selalu menyala. Waktu aku mulai besar, aku belajar meniru apa yang aku lihat. Aku nggak tahu mana yang sekedar hiburan, mana yang pelan-pelan membentuk caraku melihat diri sendiri. Aku cuma takut, kalau nggak ikut, aku nggak kelihatan ada. Sampai akhirnya aku sadar, HP kecil yang dulu cuma buat seru-seruan, ternyata bisa melukai lebih dalam dari yang aku bayangin. Ayah, Ibu, aku tumbuh di rumah ini dari pertama kali pegang HP sampai hari ini. Aku kira semua orang menggunakannya berarti aku juga udah siap. Tapi ternyata aku cuma bisa memegangnya, bukan memahami isinya. Aku lihat banyak yang belum kupahami. Aku juga dengar banyak kata-kata yang belum sanggup kupikul. Aku merasa semua orang gak menyukai aku. Aku takut. Lagi di Talk is Fun dan kini saatnya kita simak referensi berita dari cnnindonesia.com dalam Hot Picks atau Hot Topics. Yang suka banget dengan film horor ya, saya punya rekomendasi film horor yang gak kalah serem ya, film horor found footage yang gak kalah lebih horor lagi atau lebih seram lagi dari Blair Witch Project. Jadi, salah satu jenis film horor yang digemari penonton adalah film dengan menggunakan gaya found footage, yaitu gaya pengambilan gambar dari sudut pandang karakter. Dan film ini biasanya berisi kumpulan beberapa rekaman. Nah, salah satu film gaya ini yang dianggap legendaris dan pionir adalah The Blair Witch Project di tahun 1999. Selain The Blair Witch Project yang terkenal, yang lainnya adalah Paranormal Activity di tahun 2007. Jadi film ini mengisahkan pasangan muda yang pindah ke rumah baru dan dihantui kekuatan supranatural.
Film disajikan melalui rekaman CCTV, menangkap suara-suara misterius, suara-suara aneh hingga aktivitas yang nggak biasa. Seperti misalnya, kok pintu bisa gerak sendiri tuh. Nah, ada juga film lain seperti The Sacrament, The Taking of Deborah Logan, As Above So Below, dan The Visit. Kita bergeser berikutnya ke teknologi. Katanya nih ya, Apple melarang para penggunanya ini untuk para pengguna iPhone dan juga Mac ini menggunakan Chrome. Kenapa sih? So, perusahaan mendorong agar para pengguna iPhone dan juga Mac menggunakan Safari yang diklaim lebih aman untuk menjaga data dan juga privasi. Safari mencegah pengiklan dan juga situs web menggunakan kombinasi unik karakteristik perangkat untuk membuat fingerprint yang bisa melacak pengguna. Terlebih, Google juga mencabut larangan metode pelacakan yang sulit dideteksi dan tidak bisa dinonaktifkan. Selain ada isu privasi, ada juga risiko keamanan pastinya ya dari integrasi Chrome dengan AI Gemini. Nah, untuk yang suka olahraga, kira-kira nih ya, apa sih olahraga terbaik untuk menurunkan tekanan darah kita? Jadi, studi menemukan latihan fisik yang melibatkan otot seperti wall squat dan plank. Ini katanya terbaik ya menurunkan tekanan darah. Jadi, dua tipe latihan ini disebut isometrik di mana otot berkontraksi tanpa meregang dan sendi yang terlibat tidak bergerak. Sementara lari punya manfaat juga nih untuk menurunkan tekanan darah diastolik. Oke ya, masih concern juga mungkin supaya gula darahnya nggak naik kalau suka mengkonsumsi atau rutin mengkonsumsi nasi. Nah, apa sih tipsnya? Pasti banyak yang, oh iya gimana tuh ya? Jadi buat sebagian orang belum makan katanya kalau belum makan nasi putih. Tapi nasi putih ini punya kandungan karbohidrat yang bisa membuat gula darah kita tuh melonjak. Tapi ada juga beberapa langkah yang bisa kita lakukan ya untuk menurunkan gula darah ketika konsumsi nasi putih. Pertama, dinginkan nasi sebelum disantap karena nasi dingin ini bisa menurunkan gula darah dan juga mencegah lonjakan yang tiba-tiba mendadak. Kedua, bisa juga dikombinasikan dengan protein dan serat seperti ikan, ayam tapi tanpa kulit loh ya, tahu, tempe dan sayuran hijau. Nah, ketiga, bisa juga tambahin sedikit minyak kelapa, batasi porsi nasi dan cuci serta masak nasi dengan benar. Oke, itu dia hot picks kita di pekan ini. Kita akan ketemu lagi tentunya di Talk is Fun berikutnya di episode mendatang yang juga pastinya nggak kalah fun, nggak kalah seru. Saya Tiffany Raitama pamit. Sampai jumpa. There's too many to choose, isn't it? Aku juga nggak bisa. Jamet banget, pusing. Aku sampai keringetan tahu. Jangan semuanya.